Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Tapi pun, salam olahraga. Yang terhormat, dosen pembimbing satu, Bapak Dr. Heru Sulistianta, SPD MOR AIFO. Yang saya hormati, dosen pembimbing 2, Bapak Johan Siswoyo MPD. Yang saya hormati, dosen pembahas, Bapak Dr. Hannes Herman Tarigan MPD. Pada kesempatan kali ini, saya Dito Destian Alfikri, NPM 2531007. Merasa bersyukur karena dapat melaksanakan seminar proposal dengan proposal yang berjudul Pengaruh Latihan Sirkuit Training terhadap Hasil Syuting pada Siswa Putra Ekstrakurikuler Futsal di SMA YP Unila Bandar Lampung. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil seminar proposal. Yang pertama adalah latar belakang. Pendidikan jasmani dan kesehatan adalah salah satu bagian penting dari pendidikan yang memiliki tujuan untuk menciptakan kebugaran jasmani, keterampilan gerak, berpikir kritis, penalaran, kestabilan emosi, keterampilan sosial, dan pola hidup sehat melalui kegiatan jasmani, serta olahraga guna mencapai tujuan pendidikan nasional. Program dalam pendidikan jasmani memberikan perhatian terhadap aspek-aspek berikut, yaitu psikomotor, kognitif, dan afektif. Materi pendidikan jasmani pada sekolah menengah atas untuk aspek kemampuan olahraga termasuk diantaranya mempraktikkan berbagai teknik dasar permainan dan olahraga dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Salah satu materi olahraga yang terdapat pada kurikulum di Indonesia untuk sekolah menengah atas atau SMA adalah permainan futsal. Dalam permainan futsal, setiap pemain harus memiliki unsur-unsur kebugaran, yakni meliputi kecepatan, daya ledak, kekuatan otot, daya tahan, kelenturan, keseimbangan, ketepatan, koordinasi, tenaga, dan kelincahan. Futsal merupakan olahraga yang kompleks, sehingga kondisi fisik seseorang akan sangat mempengaruhi, bahkan menentukan gerak penampilannya. Jika teknik permainan futsal baik, maka akan sangat menunjang pemain tersebut dalam mengembangkan teknik dan taktik di lapangan. Teknik dasar yang sering digunakan dalam olahraga futsal yaitu menendang bola ke gawang atau shooting. Shooting salah satu teknik menendang bola yang diarahkan langsung ke arah gawang lawan untuk mencetak gol. Setiap pemain futsal haruslah meningkatkan kemampuan shooting dengan baik. Kemampuan tersebut dapat tercapai dengan meningkatkan kondisi fisik dan teknik dasar. Selanjutnya, dari hasil observasi penulis pada saat ekstrakurikuler dan melihat pertandingan futsal, ternyata penguasaan teknik dasar pemain futsal pada siswa relatif rendah, terutama pada saat menendang bola ke arah gawang. Banyak kesempatan yang hilang pada saat menembak gawang ke gawang lawan. Pada saat jam pembelajaran materi ekskul futsal, peneliti melihat bahwa siswa masih sering melakukan kesalahan teknik dan gerakan pada saat penyerangan ke gawang lawan. Kesalahan tersebut diantaranya ketika melakukan teknik gerakan dengan bola, misalnya pada saat menendang bola ke gawang, seringkali hasil tendangan tidak masuk sasaran ke gawang atau gol. Tendangan untuk mengoper pada lawan, tendangan tidak terarah sehingga mudah diambil oleh musuh. Peneliti mengidentifikasi penyebab masih rendahnya kondisi fisik dan teknik siswa untuk melakukan tendangan atau shooting ke gawang adalah karena latihan dalam pembelajaran yang digunakan masih kurang tepat dan kurang bervariatif. Untuk meningkatkan kondisi fisik dan teknik siswa berdasarkan berbagai uraian di atas, peneliti bermaksud melakukan penelitian untuk mengetahui pengaruh latihan sirkuit training terhadap hasil syuting pada siswa putra ekstrakurikuler futsal di SMA YP Unila Bandar Lampung. Melalui latar belakang tersebut,
Peneliti mengadakan penelitian dengan judul Pengaruh Latihan Sirkuit Training terhadap hasil syuting pada siswa ekstrakurikuler futsal di SMA YP Unila Bandar Lampung. Selanjutnya, identifikasi masalah. Yaitu ada beberapa siswa yang melakukan syuting ke gawang masih kurang tepat sasaran, rendahnya kemampuan siswa dalam mencetak gol dalam permainan futsal, masih lemahnya kemampuan siswa saat melakukan syuting ke arah sehingga mudah terbaca oleh kiper. Pada saat menendang bola ke gawang, seringkali hasil tendangan tidak masuk sasaran ke gawang. Selanjutnya, ada batasan penelitian. Agar peneliti tidak meluas, maka peneliti ini dibatasi hanya pada upaya peningkatan variasi latihan terhadap hasil syuting dengan menggunakan metode sirkuit training pada siswa putra ekstrakurikuler futsal SMA YP Unila Bandar Lampung. Selanjutnya ada rumusan masalah. Masalah penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut. Apakah latihan sirkuit training berpengaruh pada syuting dalam permainan futsal putra ekstrakurikuler SMA YP Unila Bandar Lampung? Selanjutnya tujuan penelitian. Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh latihan sirkuit training terhadap meningkatkan keterampilan syuting pada siswa putra ekstrakurikuler SMA YP Unila Bandar Lampung. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Yang pertama, bagi siswa meningkatkan kondisi fisik yang menunjang keberhasilan syuting dalam bermain futsal. Yang kedua, bagi peneliti dapat mengetahui secara jelas seberapa besar pengaruh latihan sirkuit training terhadap keterampilan syuting. Yang ketiga, ada bagi pelatih futsal maupun guru pendidikan jasmani sebagai salah satu metode dalam melatih futsal, khususnya dalam hal melatih keterampilan syuting dalam kegiatan ekstrakurikuler di sekolah. Yang keempat, ada bagi program studi untuk mengembangkan inovasi dalam pembelajaran penjas untuk diaplikasikan dalam praktik kepelatihan olahraga prestasi, khususnya futsal. Selanjutnya ada ruang lingkup penelitian. Yang pertama ada subjek penelitian ini adalah siswa putra ekstrakurikuler SMA YP Unila Bandar Lampung. Yang kedua ada objek yang diteliti adalah pengaruh latihan sirkuit training terhadap syuting dalam permainan futsal siswa putra ekstrakurikuler SMA YP Unila Bandar Lampung. Yang ketiga ada tempat atau lokasi penelitian ini adalah SMA YP Unila Bandar Lampung. Yang keempat ada variabel penelitian dalam penelitian ini adalah variabel terikat yaitu latihan sirkuit training, variabel bebasnya syuting dalam permainan futsal. Selanjutnya tinjauan pustaka. Permainan futsal. Menurut Muhammad Asriyadi Mulyono 2014, futsal merupakan jenis permainan yang dimainkan dengan segala aspek yang lebih sederhana dibandingkan sepak bola. Futsal dapat dimainkan di lapangan yang ukuran lebih kecil dari lapangan sepak bola. Menurut Ferdinandsyah dan Abitur 2008, futsal adalah permainan bola yang dimainkan oleh dua regu. Setiap regu terdiri atas 5 orang. Tidak seperti permainan bola dalam ruang lainnya. Lapangan futsal dibatasi oleh garis, bukan net atau papan. Asbanu, Kaswari, dan Triansyah 2018. Selanjutnya ada prasarana futsal. Prasarana adalah segala sesuatu yang menunjang secara langsung atau tidak langsung segala jenis sarana. Umumnya, prasarana dimiliki dan dibangun oleh pemerintah dalam bentuk benda tidak bergerak. Salah satunya prasarana yang penting dalam futsal, yaitu lapangan futsal itu sendiri. Di mana lapangan futsal bisa berbahan yang berbeda seperti vinil, rumput sintetis, dan lapangan plester ataupun lapangan interlock. Sarana futsal. Sarana adalah alat yang dapat digunakan untuk melancarkan atau memudahkan manusia dalam mencapai tujuan tertentu. Sarana dapat berbentuk benda bergerak dan tidak bergerak, dan umumnya berbentuk kecil dan bisa berpindah-pindah.
Sarana pada olahraga futsal sendiri ada berbagai macam, yaitu jersey dan celana pendek, sepatu khusus futsal, dan kaos kaki, pengaman tulang kering, bola futsal, elbow, dan knee pad. Selanjutnya ada teknik bermain futsal. Menurut Laksana 2012, mengenai teknik futsal yang harus diketahui, mengumpan atau passing, menahan bola atau controlling, menggiring atau dribbling, dan menembak ke gawang atau shooting. Selanjutnya ada shooting. Menurut Wardana 2017, teknik permainan futsal yang dominan dilakukan adalah menendang atau shooting dan mengoper. Teknik shooting memang terlihat sangat mudah dilakukan, tetapi shooting membutuhkan tingkat konsentrasi yang tinggi dan akurasi yang tepat agar shooting yang dilakukan menjadi sebuah gol. Ada beberapa cara yang dapat ditempuh. Pemain dalam melakukan shooting dilihat dari perkenaan bola dan dengan bagian kaki. Menendang dapat dibedakan menjadi beberapa macam, antara lain menggunakan kaki bagian dalam, kaki bagian luar, punggung kaki, dan punggung kaki bagian luar maupun dalam. Selanjutnya ada keterampilan gerak. Menurut Harrow 1972-35, keterampilan gerak ialah gerak mengikuti pola atau bentuk tertentu, memerlukan koordinasi, kontrol sebagai atau seluruh tubuh yang dapat dilakukan melalui proses belajar. Dalam olahraga futsal, keterampilan gerak atau teknik dasar merupakan fondasi dalam permainan futsal. Untuk mencapai prestasi yang optimal dalam olahraga, pemain harus memiliki teknik dengan yang baik. Kondisi fisik. Keadaan kondisi fisik yang baik akan mempengaruhi aspek-aspek kejiwaan seseorang yang berupa peningkatan motivasi kerja, semangat kerja, rasa percaya diri, ketelitian, dan sebagainya. Menurut Bompa Tudor O 1994-3, 5 unsur kondisi fisik cukup besar peranannya, yaitu kekuatan, daya tahan, kecepatan, kelentukan, dan koordinasi. Selanjutnya ada latihan. Menurut Pet, yang diterjemahkan Dwi Jowinoto 1993-2317, latihan diartikan sebagai peran serta yang sistematis dengan tujuan untuk meningkatkan kapasitas fungsional fisik dan daya tahan latihan. Menurut Harsono 2004-240, menyatakan secara umum tujuan latihan yaitu untuk mengembangkan kondisi fisik, meningkatkan kemampuan komponen-komponen biomotorik khusus yang diperlukan cabang olahraga, menanamkan karakteristik fisiologis yang khusus untuk cabang olahraga yang bersangkutan, melatih dan mengembangkan keterampilan teknik spesifik cabang olahraga, serta mengajarkan pengetahuan teoritis mengenai teori dan metodologi latihan untuk cabang olahraga yang bersangkutan. Dalam menyusun program latihan, harus memenuhi prinsip-prinsip sebagai berikut. Frekuensi latihan, overload, spesifikasi latihan, individualisasi, spesifikasi variasi, prinsip pemanasan dan pendindingan, periodisasi, berkebalikan, beban moderat, tidak berlebihan, dan prinsip sistematik. Selanjutnya ada sirkuit training. Menurut Bompa 2009-2233, menyatakan bahwa sirkuit training adalah salah satu nama latihan dengan stasiun yang dilakukan secara circle atau berurutan hingga kembali ke semula, yang dapat terdiri dari 6-9 stasiun. Menurut Setiawan, mengungkapkan bahwa latihan sirkuit dapat pada program latihan sirkuit berbeda dengan program-program latihan lainnya. Karena program ini harus direncana sedemikian rupa agar latihan yang dimaksud mengenai sasaran yang dituju. Latihan sirkuit dapat mengembangkan kondisi fisik seperti daya tahan, kelentukan, kelincahan, dan kekuatan. Satu kali latihan dalam setiap stasiun dilakukan 30 detik dan satu sirkuit dilakukan 15-20 menit. Kemudian istirahat antar stasiun adalah 15-20 detik. Pada permainan futsal, latihan sirkuit training merupakan salah satu cara untuk membantu atlet meningkatkan kekuatan fisik dalam permainan futsal. Bentuk sederhana dari sirkuit training yang dibuat adalah lari zigzag, lari sprint, lari cone, leader drill, lompat kanan kiri, dan menembak gawang.
Selanjutnya ada ekstrakurikuler. Menurut Saleh, dalam Sri Wahyuningsi 2017.2.16.9, ekstrakurikuler adalah kegiatan pendidikan di luar mata pelajaran dan pelayanan konseling untuk membantu pengembangan peserta didik sesuai dengan kebutuhan, potensi bakat, dan minat melalui kegiatan yang secara khusus diselenggarakan oleh pendidik atau tenaga kependidikan yang berkemampuan di sekolah ataupun madrasah. Menurut Supriyadi, 2019.2111, ekstrakurikuler merupakan bagian dari semua kegiatan yang ada di sekolah wajib diikuti oleh siswa sesuai dengan pilihan mereka dan kegiatan tersebut dilaksanakan di luar jam pelajaran. Bahwa melalui kegiatan ekstrakurikuler dapat menjaring siswa-siswi yang memiliki minat dan bakat. Selanjutnya ada kerangka berpikir. Setiap pemain harus menguasai teknik dasar tersebut agar mampu bermain futsal dengan terampil. Dengan menguasai teknik dasar akan mendukung keterampilan dalam bermain dan bertanding, memiliki rasa percaya diri yang baik, optimis dan semangat sewaktu bermain dan bertanding. Salah satu teknik dasar yang paling banyak dipakai dalam bermain futsal adalah menendang. Menendang dilakukan untuk memberi umpan kepada teman atau mengoper bola, bisa juga untuk menghidupkan bola kembali setelah terjadi sesuatu pelanggaran seperti tendangan bebas, tendangan penjuru, tendangan hukuman, tendangan gawang. Namun di antara itu semua, melakukan tendangan adalah untuk menembak gawang bola ke dalam gawang lawan dengan tujuan membuat gol kemenangan. Selanjutnya ada hipotesis penelitian. Tidak ada pengaruh yang signifikan dari latihan sirkuit training terhadap hasil syuting dalam permainan futsal siswa putra ekstrakurikuler SMA YP Unila Bandar Lampung. H1, ada pengaruh signifikan dari latihan sirkuit training terhadap hasil syuting dalam permainan futsal siswa putra ekstrakurikuler SMA YP Unila Bandar Lampung. Penelitian yang relevan, yaitu ada Hidayatul Mahfud yang berjudul Pengaruh latihan sirkuit training terhadap kemampuan passing dan shooting sepak bola pada siswa SMA. Yang kedua ada Aye Ardiansyah yang berjudul Pengaruh latihan sirkuit training terhadap hasil tendangan shooting UKM Futsal Putri Universitas PGRI Semarang. Yang ketiga ada Wahyu Suseno yang berjudul Pengaruh bentuk latihan sirkuit training terhadap ketepatan shooting pada klub sepak bola Cirebon United Kota Cirebon. Selanjutnya ada metodologi penelitian. Metode yang penulis gurakan dalam penelitian ini adalah metode eksperimen. Menurut Arkunto 2010.23, penelitian eksperimen adalah suatu penelitian yang selalu dilakukan dengan maksud untuk melihat akibat dari suatu perlakuan. Dalam penelitian ini, desain yang digunakan adalah randomized control group, pretest, protest, post-test, desain atau desain tes awal dan tes akhir. Selanjutnya ada populasi dan sampel. Dalam penelitian ini, jumlah populasi siswa ekstrakurikuler SMA YP Unila Bandar Lampung sebanyak 20 orang. Menurut Ari Kunto 2006.2134 menegaskan bahwa untuk sekedar ancer-ancer, maka apabila subjeknya kurang dari 100, lebih baik diambil semua sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi. Melihat dari populasi yang ada, dengan jumlah siswa yang diambil mengikuti pelajaran olahraga futsal berjumlah 20 orang, maka yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah seluruh siswa yang merupakan anggota ekstrakurikuler di SMA IP Unila dengan jumlah 20 orang. Desain penelitian. Pilih subjek, kemudian golongan subjek menjadi dua kelompok setelah diadakan pretest, yaitu kelompok eksperimen yang diberikan perlakuan dan kelompok kontrol tidak diberikan perlakuan. Dalam hal-hal ini, agar pembagian kelompok memiliki tingkatan yang sama, maka teknik pembagian kelompok eksperimen dilakukan dengan cara ordinal pairing.
Desain eksperimen dalam penelitian ini menggunakan pretest, post-test, desain. Selanjutnya ada variabel penelitian. Menurut Arikunto 2010.2159, variabel penelitian adalah objek penelitian atau apa yang menjadi titik perhatian suatu. Variabel dalam penelitian ini adalah yang pertama ada variabel bebas X. Variabel bebas adalah merupakan variabel yang mempengaruhi atau menyebabkan. Dalam penelitian ini, variabel bebas yaitu latihan sirkuit training. Yang kedua ada variabel terikat atau Y. Variabel terikat adalah variabel yang mempengaruhi atau variabel akibat. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah shooting futsal. Selanjutnya ada instrumen penelitian. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu instrumen shooting futsal. Instrumen ini merupakan instrumen buatan, maka harus diuji validitas dan realitasnya. Setelah melakukan uji coba, akan dihitung validitas dan realitas instrumen tersebut. Penulis merencanakan untuk menghitung validitasnya menggunakan uji faktor validitas faktor, sedangkan untuk realitasnya akan digunakan dengan test and retest. Selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Untuk memperoleh data, penelitian ini digunakan tes. Suharsimi dalam Nuhasari 2001.3 menjelaskan tes adalah suatu alat atau prosedur yang digunakan untuk mengetahui atau mengukur suatu dalam suasana dengan cara dan aturan-aturan yang ditentukan. Yang pertama ada pelaksanaan pemberian perlakuan atau treatment. Karena keterbatasan waktu, biaya, dan subjek dari tes ini, maka untuk memaksimalkan latihan treatment hanya diberikan kepada kelompok eksperimen sebagai objek percobaan selama 6 minggu dan dengan frekuensi 3 kali setiap minggu. Lama latihan dan frekuensi latihan merupakan batas minimum dari latihan sesuai dengan pernyataan LVOX di atas. Adapun perlakuan yang akan diberikan berupa latihan sirkuit training atau X. Latihan yang akan diberikan disesuaikan dengan variabel yang diteliti yaitu shooting sepak bola atau Y. Selanjutnya ada teknik analisis data. Data yang dianalisis adalah data hasil tes awal dan akhir. Menghitung hasil tes awal dan akhir dengan latihan sirkuit training terhadap shooting futsal menggunakan teknik analisis data uji T. Adapun syarat dalam menggunakan uji T adalah uji normalitas dan uji homogenitas. Terima kasih. Sekian presentasi saya. Besar harapan saya kepada Bapak selaku pembimbing dan pembahas untuk selalu memberikan arahan serta bimbingan hingga saya menyelesaikan skripsi saya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.